gereja, komunitas, gak ada yang sumber kasih. Justru disinilah kita mau belajar sama-sama. Bersandar pada sumber kasih yang sejati. Pokok anggur yang benar. Siapa itu? Kristus. Makanya tadi saya bilang di awal kenapa? Untuk mengalami kasih Tuhan, bisa sendirian. Tapi untuk bisa mempraktikkan kasih Tuhan, butuh orang lain. Orang yang mengecewakan kita, orang lain yang meninggalkan kita. Ya, gak mudah dalam komunitas. Tapi untuk orang-orang yang mau didewasakan oleh Tuhan, komunitas bukan salah satunya, satu-satunya cara untuk bisa kita mempraktikkan kasih Tuhan dan didewasakan oleh Tuhan. Oke, shalom semuanya, Bapak Saudara sekalian. Senang sekali bisa kembali lagi ke sini. Tempat ini sangat spesial buat perjalanan kehidupan saya. Kenapa? Karena tepat di tahun lalu, Saudara, tanggal 14 Juli, saya itu akhirnya melayani dengan status sebagai lajang terakhir di tempat ini. Ya, jadi 14 Juli tahun lalu. Kenapa? Karena 3 hari kemudian Tuhan pertemukan saya, bukan pertemukan. Ya, Tuhan memberkati saya dan istri saya menjadi suami istri. Ya, aku sekaligus mungkin minta istriku berdiri mungkin. Ini istriku, Saudara. Cantik sekali, betapa beruntungnya. Ya, dia dapat aku. Ya, dua-duanya beruntung. Makanya hari ini aku ngomong sama Pastor Ritter ya, senang sekali karena kalau dulu datang ke sini tahun lalu dengan satu lajang, saat ini datang sudah ada istri ya. Jadi tadi pas saling mendoakan suami istri saya nggak terintimidasi. Ya puji Tuhan saya sudah ada yang saya bawa hari ini ya. So hari ini Bapak Saudara sekalian kita akan sama-sama belajar tentang satu tema yang dikasih ke saya. Tentang hidup bijaksana dalam pergaulan. Nah hari ini ada 2 poin utama yang sama-sama kita pelajari. Yang pertama adalah bagaimana kita bijaksana atau berhikmat dalam memilih pergaulan. Tapi ini poin yang kedua yang mungkin akan lebih ke highlight. Yaitu bagaimana kita bijaksana juga hidup di dalam pergaulan atau komunitas orang percaya. Oke, memilih pergaulan yang baik lebih mudah. Tetapi punya budaya yang baik di dalam pergaulan yang baik, itu yang perlu hikmat Tuhan, bijaksana. Amin. So hari ini kita mau sama-sama belajar itu. Dan izinkan saya akan memulai dengan statement ini. Untuk bisa merasakan kasih Tuhan, kita bisa sendirian. Tetapi untuk kita bertumbuh dalam iman dan mempraktekkan kasih Tuhan, kita gak bisa sendirian. Hari-hari ini kalau saudara perhatikan begitu banyak orang yang hidupnya pengennya sendiri aja. Kenapa? Karena kalau kita berkomunitas, bergereja terlalu dalam, kita akan menemukan realita ternyata orang di gereja, di komunitas, Pastor Dieter ternyata seperti itu ya. Emang seperti itu. Dan ternyata di situ kita menyadari bahwa gak semua orang siap berelasi di dalam komunitas. Makanya kalau cuma sekedar mengalami kasih Tuhan, bisa sendiri ya saudara. Makanya banyak orang bilang kan, enggak, aku sama Tuhan ada cukup, biarkan Tuhan Yesus yang muridkan aku langsung. Lah, kalau Tuhan sampai perintahkan muridnya untuk memuridkan orang lain, artinya enggak bisa, Yesus langsung ngedirect. Untuk mengalami kasih Tuhan, kita bisa sendirian. Tetapi untuk bisa bertumbuh dalam iman, kita enggak bisa sendirian. Apalagi untuk mempraktekkan kasih Tuhan, butuh orang lain untuk bisa kita manifestasikan kasih Tuhan. Makanya untuk bisa melepaskan kasih Kristus, ya ujiannya itu bukan mengasihi Kristus. Ujiannya adalah tanda kutip mengasihi Yudas, Bapak Saudara sekalian. Yudas di sekitar kita itu banyak. Jangan-jangan kita juga Yudasnya. Makanya saya sering bilang, orang itu gak suka ketika orang itu dia lihat orang lain itu pakai topeng. Atau hidup dalam kepalsuan. Dia gak suka banget. Tetapi ada satu hal yang lebih tragis dari hal itu. Dia juga ternyata gak siap ketika topeng itu lepas. Ketika kepalsuannya itu dia tanggalkan, dia ungkapkan bahwa ya saya seperti ini, saya masih berproses, saya masih punya kelemahan ini. Dan ternyata kita juga gak ready dengan hal itu. Jadi maunya apa? Pakai topeng salah, lepas topeng juga salah. Nah itulah realita kita sebagai orang percaya. Yang pada akhirnya kita menyadari dasar dalam kita berkomunitas itu yang perlu dibenahi. Amin. Nah hari ini kita lihat ada beberapa ayat juga yang kita akan baca untuk kita menjadi satu pandangan tentang bagaimana kita memilih pergaulan. Dalam Amsal 13 ayat yang ke-20 berkata begini. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak.
Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ini bukan jadi orang malang ya, bukan saudara ya. Ya, menjadi malang. Artinya begini, dengan siapa kita bergaul akan menentukan kualitas hidup kita. Ya, dengan siapa kita sering duduk bersama, dengan siapa kita sering ngobrol bersama, itu akan menentukan arah langkah kehidupan kita. Makanya Alkitab sangat concern supaya kita semua memilih pergaulan yang baik. Jadi saya ulangi lagi, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang yang dulunya mungkin dia tukang worship, suka worship, dia bergaul dengan tukang gosip. Jadinya berubah, jadi tukang gosip. Dulu dia menyadari bahwa saya dipanggil untuk jadi worshiper. Sekarang berubah, jadi gosiper. Kenapa? Dengan siapa kita sering bergaul, demikianlah kita akan menjadi seperti itu. Yang kedua, 1 Korintus 15 ayat 33 firman Tuhan berkata begini. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini perkataan Paulus kepada jemaat Korintus yang saat itu baru bertobat. Ini ada satu hal yang harusnya menjadi concern kita semua juga. Biasa kita waktu baru bertobat, buru-buru pengen jangkau keluar. Ya niatnya pengen ngejangkau keluar, malah dijangkau balik. Kenapa? Karena ternyata dasarnya itu belum kuat. Makanya firman Tuhan ini harus pada konteks yang tepat kita lihat. Artinya waktu kita baru bertobat, jangan segera cepat-cepat keluar. Apalagi ke tempat biasanya menjadi titik licinnya kita. Jatuh. Ya, terus kita bertobat, udah ikut kelas discipleship di rumah Harmoni kan, dengan confident yang gue mau jangkau tempat itu. Niatnya pengen ngejangkau, malah dijangkau tempat itu. Makanya Paulus katakan, janganlah kamu sesat, pergaulan buruk merusakkan kebiasaan baik. Yang tinggi ini, kamu masih banyak hal yang perlu dibenahi, jangan buru-buru untuk keluar. Pastikan kamu dalam pergaulan yang baik dulu supaya kebiasaan burukmu itu berubah. Amin. Mazmur 1 ayat 1 dan 2 juga berkata begini saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, sekali lagi Alkitab juga jelas mengatakan hati-hati dengan siapa kita sering jalan bareng. Karena apa yang kita dengar bisa merubah apa yang kita lihat. Ya, kalau saudara perhatikan kejatuhan manusia pertama kali ke dalam dosa kenapa? Sesuatu yang dia dengar merubah apa yang selama ini dia lihat. Bahwa pengetahuan yang baik dan buruk itu biasanya dia gak tergoda. Tetapi karena apa yang dia dengar merubah apa yang dia lihat. Tampaknya baik, sedap kelihatannya. Dia ambil buah itu. Makanya dikatakan di sini apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya apa dari sini saudara? Perhatikan statement ini. Yang membuat kita nyaman belum tentu membuat kita aman. Dan membuat kita bertumbuh di dalam iman. Kecenderungan kita manusia cari apa? Yang nyaman. Gue diterima banget. Cari penerimaan di dalam komunitas Kristen yang berujung apa? Ketika gak diterima lagi tanda kutip. Ada musim kehidupan di mana mungkin orang yang kamu harapkan mengalami penerimaan itu mungkin lagi punya waktu yang kepada orang lain. Teman-teman kecewa. Dan muter aja seperti itu. Kenapa? Karena tolak ukurnya adalah kenyamanan buat diri kita sendiri. Makanya perhatikan baik-baik. Yang membuat kita nyaman belum tentu membuat kita aman. Dan membuat kita bertumbuh di dalam iman. Amin. Makanya hari ini kita sama-sama belajar. Selain kita harus memilih pergaulan apa yang kita harus pilih. Kita juga sebagai keluarga Tuhan. Saya percaya di sini saudara semua sudah ada dalam komunitas di tempat ini mungkin. Pemuritan, komsel di tempat ini. Tetapi kita mau sama-sama belajar. Supaya pada akhirnya komunitas yang sudah ada, dasarnya itu benar. Saya berada dalam komunitas atau gereja yang kami gembalakan bersama almarhum Pastor Aditya Olwan. Kami menggembalakan banyak anak muda. Dan waktu itu gereja kami terkenal dengan penerimaannya. Penerimaan anak muda, semua yang aneh-aneh kita terima semua saudara. Dan orang nagih, candu dengan penerimaan yang kami berikan.
Saya pada akhirnya kayak menyadari ternyata bukan itu esensinya. Bukan penerimaan yang kita berikan kepada setiap orang yang harus jadi yang utama. Tetapi setiap orang yang kita jangkau itu harus mengalami penerimaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan itu harus cukup. Ya, pondasi yang selama ini mungkin kita bangun, yang kita jadikan patokan untuk menjangkau jiwa, akhirnya kita harus hancurkan semuanya. Dan buat kami enggak masalah. Kenapa? Kami mau pondasinya harus benar. Sebagai gereja, pondasinya harus tepat. Di mana kita mungkin jelas dipakai oleh Tuhan, dilibatkan oleh Tuhan untuk memberikan kasih kepada setiap orang. Tetapi jangan sampai kasihnya berhenti di kita. Setiap orang harus mengalami kasihnya Tuhan. Kalau enggak, perhatikan baik-baik saudara. Akan terjadi penyembahan berhala di dalam gereja. Makanya kalau saudara perhatikan dalam Efesus 2 ayat 19-22 katakan begini. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia bertumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saya sengaja kasih bold ya kalimat Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kenapa? Karena kalau saudara perhatikan di perjanjian lama, nubuatan mesianik ini sudah ada. Nubuatan tentang menggambarkan batu penjuru itu sudah ada. Contoh, dalam Mazmur 118 dikatakan begini, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Yesaya 28, katakan juga ayat yang ke-16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Yang teruji sebuah batu penjuru yang mahal. Suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Perjanjian lama sudah mulai menunjukkan tentang nubuatan mesianik. Ya. Dan kalau saudara perhatikan, apa yang Yesus katakan ini juga mengutip apa yang baru saja kita dengar atau teman-teman baca, Bapak Saudara sekalian baca. Dalam Matius 21 ayat 42 dikatakan begini. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi apa? Batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Yang jadi pertanyaan adalah begini, apa maksud dengan batu penjuru di sini saudara? Kalau saudara perhatikan arsitektur zaman dulu, ya atau sesuai dengan konteks Alkitab yang tadi kita baca, batu penjuru itu gambarnya kayak gini saudara. Batu yang ada di pojok, yang besar itu saudara. Ya, di mana batu yang besar ini ditempatkan pada fondasi di sudut utama suatu bangunan yang baru. Jadi ini jadi batu yang utama saudara. Batu ini juga menghubungkan bagian ujung tembok dengan tembok sebelahnya. Sehingga keduanya menyatu. Lalu batu ini juga sebagai apa? Pengikat dan penunjuk arah pembangunan selanjutnya. Menentukan posisi dan stabilitas keseluruhan bangunan. Ini batu penjurunya saudara. Dan kalau saudara perhatikan, apa yang dimaksud dengan batu penjuru? Yang Alkitab katakan dalam perjanjian lama. Dan Yesus ulang kembali dalam kitab Matius tadi. Dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-11 sampai 12 katakan begini. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Yaitu siapa? Kamu sendiri. Namun ia telah menjadi apa? Batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat. Ini gambaran apa sih? Penolakan yang dunia berikan. Dibuang. Makanya kalau hari ini kalau saudara perhatikan ya. Mimbar para pembicara itu ada lightingnya. Tapi Yesus mimbarnya penuh dengan kesendirian. Penuh dengan penolakan. Di mana mimbar itu saudara? Di atas kayu salib.
Enggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang enak ya. Jadi spotlight. Kalau zaman itu kesepian, kesendirian ditolak. Itulah mimbarnya Yesus. Dia menjadi batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Tetapi justru dari situlah dia menjadi batu penjuru buat kita semua. So, apa maksud dari Yesus menjadi batu penjuru? Artinya pada akhirnya begini saudara. Dasar atau pondasi dari gereja atau komunitas umat atau keluarga Allah harus Kristus. Bukan Pastor Dieter, bukan siapapun hamba-hamba Tuhan. Harus Kristus. Kita bangun komunitas kita di dasar Kristus. Yang kedua, sumber kesatuan yang menyatukan tubuh Kristus adalah kasih Kristus. Saudara, kalau ngomongin kasihnya manusia itu sangat terbatas. Makanya Yesus memberikan satu pengajaran kepada murid-muridnya dalam Yohanes 15. Itu kan ada 3 perikop ya. Berbicara tentang akulah pokok anggur yang benar, perintah saling mengasihi, dan berita tentang mereka akan ditolak. Saudara, kan konteksnya berbicara tentang apa sih? Tentang kasih saudara. Dan kenapa Yesus menggunakan contoh pokok anggur? Kenapa saudara? Kenapa enggak pohon salak? Kenapa enggak pohon nanas? Ya nanas enggak ada pohonnya saudara, ya kecil banget ya. Kenapa enggak pohon mangga? Kenapa harus pokok anggur? Karena buat murid-muridnya saat itu, mereka telah mengenali yang namanya pokok anggur yang selama ini mereka kenal. Siapa itu? Israel. Dan Israel gagal sebagai pokok anggur. Makanya Yesus katakan apa? Akulah pokok anggur yang benar. Artinya apa? Untuk bisa mengasihi satu dengan yang lain, kita gak bisa dengan kekuatan kita. Rumah Harmoni, gembala di sini, para pemimpin di sini, mereka bukan sumber kasih. Sumber kasih ada rumah sakit, saudara. Rumah sakit sumber kasih. Tetapi kalau gereja, komunitas, gak ada yang sumber kasih. Justru disinilah kita mau belajar sama-sama. Bersandar pada sumber kasih yang sejati. Pokok anggur yang benar. Siapa itu? Kristus. Makanya tadi saya bilang di awal kenapa? Untuk mengalami kasih Tuhan, bisa sendirian. Tapi untuk bisa mempraktikkan kasih Tuhan, butuh orang lain. Orang yang mengecewakan kita, orang lain yang meninggalkan kita. Ya, gak mudah dalam komunitas. Tapi untuk orang-orang yang mau didewasakan oleh Tuhan, komunitas bukan salah satunya, satu-satunya cara untuk bisa kita mempraktikkan kasih Tuhan dan didewasakan oleh Tuhan. Selain itu, kalau Yesus sebagai batu penjuru artinya apa sih? Dialah yang menentukan nilai kerajaan surga di dalam persekutuan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan nilai-nilainya dunia, saudara. Hati-hati dengan zaman sekarang. Serba apa yang kita scrolling, masuk di FYP, kita TikTok, kita anggap itu sebagai yang benar. Saya sering bilang, yang tampaknya good belum tentu God. Yang tenar, yang besar belum tentu benar. Bagus banget kata-katanya kan kalau di TikTok kan. Dengan suara-suara yang keren. Follow your heart, ikuti kata hatimu. Itu enggak alkitabiah banget. Alkitab enggak mengatakan untuk kita ikuti kata hati kita. Alkitab malah mengatakan hati kita itu licik banget. Terjemahan aslinya katakan begini saudara. Enggak ada yang tandingi kelicikan hati kita. Terus kita mau ikuti kata hati kita. John Calvin pernah ngomong gini, hati kita ini pabrik berhala. Makanya kita katakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena hati kita tuh menipu banget. Contohnya, saudara kalau lagi gak suka ada satu orang di gereja. Tiba-tiba kalau ukurannya adalah rasa tenang dan sejahtera. Tiba-tiba saudara begini, ya ada rasa tenang sih di hati aku. Kata Tuhan aku kayaknya harus pindah deh. Ya gak sih? Ya menggunakan Tuhan untuk kepentingan kita. Itu kalau kita ikut kata hati saudara. Tiba-tiba kayak ukurannya adalah rasa tenang. Aku udah gak nyaman sih di gereja. Udah gak tenang. Ya mungkin aku harus pindah gereja lain. Muter-muter terus aja. Dikit-dikit pahit, dikit-dikit pahit. Lu orang atau pare? Pahit mulu kan kayak hidupnya. Ya, kenapa? Karena namanya ketemu orang saudara. Pasti ada kelemahannya. Kesalahannya di kita. Kita mengharapkan kasih yang sempurna. Tapi berharapnya kepada yang fana. Justru dalam komunitas ini kita belajar mempraktikkan kasih Tuhan dengan satu dengan lain. Makanya mempraktikkan kasih Kristus itu bukan kepada Yesus. Kepada Yudas itu. Gua tahu lu manipulasi sih.
Tahu banget lu ngomongin gue di belakang. Gue tahu banget itu, tapi enggak. Tuhan sayang sama lu. I love you. Demikianlah komunitas dipanggil untuk benar-benar kita bisa mempraktekkan kasih Tuhan. Aku kutip statement dari almarhum Pastor Radit. Kalau Tuhan masih kasih koma, kenapa kita kasih titik? Kalau kita ini hari ini masih ada nafas kehidupan, coba dah helaan nafas kehidupan. Masih ada nafas kehidupan ya. Berarti Tuhan belum menyerah. Artinya Tuhan belum selesai atas orang-orang yang munafik itu. Jangan kasih titik kalau Tuhan masih kasih koma. Tuhan gak kasih korma, tapi koma ya. Kalau korma nanti pas lebaran ya. Jadi Yesus harus sebagai batu penjuru. Nah, saya suka ada satu kata di sini. Yang dalam Efesus 2 tadi dikatakan, di dalam dia kamu juga turut dibangunkan. Yang artinya apa? Kita itu dibangunnya gak sendirian. Bersama-sama. Untuk orang-orang yang saudara lagi kecewa, dia pun lagi berproses. Jangan-jangan dia diizinkan oleh Tuhan ada dalam kehidupanmu. Kelemahannya ada untuk menunjukkan kelemahan kita. Kelemahannya yang saudara lihat ke spotlight, itu justru Tuhan munculkan untuk saudara lihat. Untuk menunjukkan kelemahan hati kita. Yang ternyata masih banyak pahitnya. Masih banyak kecewanya. Ternyata Tuhan belum jadi pusat. Ada salah satu orang lagi coba teliti saudara ke Gunung Kawi. Saudara tahu Gunung Kawi ya? Tempat cari pesugihan. Mereka pesugihan di sana minta angka ya, kalau orang suka togel misalnya. Oh, itulah Gunung Kawi. Terus orang tanya ke sana, sekarang ke apa? Orang datang ke Gunung Kawi makin banyak gak sih? Justru berkurang banget. Jadi sedikit banget. Hah, seriusan? Sekarang pindah kemana mereka? Ke gereja. Terus kita bilang, puji Tuhan bagus dong. Ntar dulu. Mereka ke gereja. Tuhan dijadikan Gunung Kawinya mereka. Datang cuma supaya dapat berkat. Datang cuma supaya dapat penerimaan. Mereka kehilangan esensi mereka bergereja. Bukan cuma sekedar dapat berkat. Kita mau dijadikan berkat oleh Tuhan. Mau dibentuk oleh Tuhan. Makanya kalau mau dibentuk kita akan dibentur. Sakit, tapi worth it. Kenapa? Kita nggak andalkan kekuatan kita, saudara. Saudara kalau lagi gak suka sama orang ya. Yang benar pun terlihat salah. Dari jalannya ya itu salah. Kenapa sih jalannya kayak gitu? Mohon maaf Bapak, Ibu. Jalannya dari dulu kayak gitu. Enggak, aneh aja jalannya begitu. Kenapa sih tadi ngomongnya begini? Tadi di mimbar nyinggung aku ya. Jadi semuanya salah saudara. Pakai baju salah. Kenapa sih anti-antinya kayak gitu? Ikut punya aku ya. Jadi serba salah saudara. Makanya kalau di hati kita lagi bermasalah, yang benar pun terlihat salah. Bagaimana jika semua kelemahan itu muncul untuk menunjukkan kelemahan kita? Dari situlah kita diproses oleh Tuhan. Analogi yang saya sering gunakan adalah seperti kopi tubruk. Saya tuh pencinta kopi hitam. Makanya tadi waktu di hospitality aku ditanya mau minum kopi apa, aku selalu bilang kopi hitam. Aku suka banget minum kopi dan kopi tanpa gula. Nah, ada satu jenis kopi itu kopi tubruk. Saudara pernah tahu kopi tubruk? Kopi tubruk itu kopi yang banyak ampasnya. Dan biasanya kita minum tunggu ampasnya turun. Betul? Kalau kita minum langsung gigi kita jadi hitam ya. Jadi kita tunggu ampasnya turun baru kita minum. Nah, pertanyaan begini, gimana caranya supaya ampas yang di bawah itu naik lagi? Diaduk, digoncang. Kebayang gak saudara? Dari kita kecil sampai sekarang, berapa banyak ampas yang tertanam dalam kehidupan kita? Yang mengendap? Apakah kita all out sama Tuhan dari kita kecil? Enggak. Kita harus akui saudara. Ya, makanya kalau kita sadar hal itu, Tuhan pilih kita itu karena anugerah Tuhan. Keselamatan itu bukan upah untuk orang benar. Bukan. Keselamatan adalah hadiah untuk para pendosa. Siapa itu? Kita. Dari kita kecil sampai sekarang. Begitu banyak hal yang gak baik yang tertanam. Pola asuh yang salah, ada luka. Ada traumatik, mungkin mengalami pelecehan seksual, dibully. Ada begitu banyak. Makanya waktu ada orang Farisi ahli Taurat dalam Matius 15 ya. Mereka mengajar pengajaran yang salah, apa yang Yesus katakan. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku di surga akan dicabut sampai kepada akar-akarnya. Artinya apa? Cara kerja berpikir kita ternyata demikian. Apa yang kita lihat, dengar dan rasakan itu adalah sebuah benih. Dan Tuhan mau cabut sampai kepada akar-akarnya. Makanya dalam komunitas,
goncangan ada untuk memunculkan ampas yang ada di permukaan itu ke permukaan. Yang di bawah itu ke permukaan. Makanya Yohanes 15 ayat 2 katakan apa? Barang siapa yang sudah berbuah, dia akan dibersihkan. Supaya apa? Lebih banyak berbuah. Makanya jangan dikit-dikit hakimi goncangannya. Bisa jadi goncangan ada untuk menunjukkan kondisi hati kita. Apakah kita beneran mencintai Tuhan? Kan nyanyi kayak tadi kan enak ya. Semua lagu kita nyanyikan, wow, luar biasa. Dan kita rasa itulah sebuah keintiman. No. Ternyata keintiman artinya gak semudah kita menyanyikan sebuah lagu. Itulah keintiman. Ternyata enggak. Kata yang dipakai adalah ginosko kalau dalam bahasa Yunani. Yang artinya apa sih? Seperti hubungan suami istri yang lagi berhubungan. Artinya dua pihak harus merasakan itu. Kalau hanya satu pihak, itu bukan namanya keintiman. Kita sering rasakan hadirat Tuhan. Kita bilang, oh kami menikmati hadirat Tuhan. Mari kita rasakan hadirat Tuhan. Kita merasakan sama-sama. Oh thank God, selalu tersedia buat kita. Tapi yang jadi pertanyaan begini. Apakah Tuhan menikmati kehidupan kita? Kalau sampai iya, itu yang namanya keintiman. Makanya Matius 7 katakan apa? Pada hari terakhir ada begitu banyak orang datang sama Tuhan. Tuhan, aku telah menyembuhkan banyak orang sakit, bernubuat demi nama-Mu, mengusir roh jahat. Tapi apa kata Tuhan? Nyala engkau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal. Nah kata ginosko itu muncul di situ. Mereka melakukan banyak untuk Tuhan, tapi gak punya banyak waktu untuk mau dibentuk oleh Tuhan. Sehingga hidupnya menyenangkan Tuhan. Pada akhirnya isunya ternyata bukan kita tentang menikmati kasih Tuhan. Apakah Tuhan menikmati kehidupan kita? Maka dalam komunitas kita semua diproses. Makanya jangan gampang protes. Buat progres. Supaya kehidupan kita gak gampang stres. Amin ya. Nah dari Efesus 2 ini, kita, kalau saudara perhatikan teologi komunitas itu ada 3 hal. Yang pertama adalah komunitas itu dipanggil sebagai umat Allah. Kenapa? Karena gereja adalah umat pilihan Allah. Karena apa? Karena kasih karunia. Ingat, karena kasih karunia. Kita kumpul ini semua karena kasih karunia. Makanya kalau kita sadar hal ini saudara, kita kira gak merasa lebih baik dari siapapun yang kita anggap tidak baik. Kenapa? Orang semua karena kasih karunia. Bukan karena ketaatan kita, bukan karena kehebatan kita. Yang tadi saya bilang, keselamatan bukan upah untuk orang benar. Keselamatan adalah hadiah untuk para pendosa. Ingat ya, kita gak lebih baik dari siapapun yang kita anggap gak baik. Saya percaya di tempat ini masih banyak orang berproses. Pemimpin kalian juga masih berproses. Stop merasa dia lebih baik dari siapapun. Alkitab bahkan katakan gak ada satupun yang baik. Yang baik cuma ke Tuhan. Kita masih banyak prosesnya saudara. Saya sebagai gembala, sebagai suami. Kalau mau tanya buruk-buruknya saya, tanya ke istri saya. Mimar kan tampaknya glowing, tapi belum tentu growing. Kita bisa manipulasi manusia, tapi gak bisa manipulasi Tuhan saudara. Yang kita rindukan adalah kita benar growing dalam Tuhan. Termasuk gak merasa lebih baik dari siapapun. Karena semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan saudara. Saudara tadi menyembah Tuhan, para tim PW tadi luar biasa. Ada tim multimedia, tim Asher dari bawah semuanya. Saudara semua sebagai jemaat. Kita semua diselamatkan karena anugerah Tuhan. Makanya kita dikatakan sebagai umat Allah. Karena Tuhanlah yang memilih kita. Karena kasih karunia. Yang kedua, komunitas dikatakan sebagai tubuh Kristus. Artinya apa? Gereja adalah keluarga Allah yang harus saling melengkapi. Gak usah saling sayang-sayangan, sayang-sayangan. Gak usah saling pukul, saling rangkul. Fungsinya beda-beda. Saya sering bilang kalau saya dalam tubuh cuma jadi kuku, ya saya akan senang dengan jadi kuku. Kenapa? Karena kalau gak kuku, aneh gak sih saudara? Apapun fungsinya itu penting di dalam tubuh Kristus. Masalahnya terkadang kita itu suka gak suka dengan orang lain yang berbeda warnanya dengan kita. Makanya perhatikan statement ini. Kita bisa kok untuk tidak setuju, tapi bisa saling mengasihi, bisa. Ya, bisa, Pastor, gue gak setuju sih. Begini, oh ya dah. Tapi gue sayang sama lu, Pastor. Ini kita gak setuju kabur. Padahal kita bisa gak setuju, tapi bisa saling mengasihi. Yang kedua, kita juga bisa punya ekspresi cinta yang berbeda, tapi tetap masih bisa bersama.
Ya ini contoh kalau saudara perhatikan ya. Kisah Maria dan Marta. Coba kalau saya tanya. Kisah Maria dan Marta ini kira-kira apa yang paling ke-highlight dari kisah ini? Keintiman paling penting. Marta terlalu sibuk melayani sampai dia lupa inti sama Tuhan. Padahal konteksnya nggak demikian, saudara. Dalam bahasa Latin ada namanya via amore atau via amoris. Mengekspresikan cinta, bentuk cinta yang berbeda-beda. Kisah Maria dan Marta sebenarnya menunjukkan mereka berdua punya ekspresi cinta yang berbeda-beda. Maria dia duduk di bawah kaki Yesus, itu menunjukkan dia itu punya ekspresi cinta. Dalam bahasa Latinnya via contemplativa, artinya dia suka dengar, suka tenang aja. Kalau Marta dia via aktiva, ya dia mengekspresikan cintanya dengan apa? Aktif melayani Tuhan. Apakah salah? Enggak salah. Tapi yang menjadi salah di momen itu apa? Karena dia komplain, kok Maria denger doang, bantu aku dong. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita sibuk mengurusi ekspresi cinta orang lain kepada Tuhan. Sampai kita gak menghidupi ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Di gereja gak semua orang loncat-loncat kayak Pastor Dieter kan. Gua asam urat kalau kayak gitu. Ya, tapi itu ekspresi cintanya Pastor Dieter. Ada mungkin di sini yang cuma diam doang. Apakah itu tidak mencintai Tuhan? Belum tentu. Ada yang mengekspresi cinta kayak dengan sibuk dari bawah ngurus dengan. Ada yang mungkin cuma diam doang. Semua orang punya ekspresi cintanya berbeda-beda. Via amornya berbeda-beda. Termasuk dari kisah Maria dan Marta. Beberapa peneliti mengatakan. Dari kisah itu sebenarnya ada satu sosok yang ada juga di situ. Siapa? Lazarus. Tapi gak kecatat di Alkitab. Tapi para teolog menganggap bahwa Lazarus ada di situ. Lukisan-lukisan zaman dulu menunjukkan bahwa Lazarus ada di sana. Nah Lazarus pun punya ekspresi cinta yang berbeda. Kalau Maria via contemplativa, Marta via aktiva, Lazarus apa? Lazarus via silentia. Dalam diamnya, dia mencintai Tuhan. Bahkan ekspresi cintanya yang diam itu diperhitungkan oleh Yesus. Yesus nangis ketika dia mati, dia meninggal. Dalam Yohanes 11. Makanya kita tuh punya ekspresi yang berbeda-beda, saudara. Dalam mengekspresi cinta kita kepada Tuhan. Hanya karena ekspresi cinta kita yang berbeda, bukan berarti kita gak bisa bersama. Saudara lihat gereja pecah gara-gara apa? Masalah ekspresi kan. Ada yang suka ibadah jedak-jeduk, ada yang suka diem, yang dia menghakimi yang jedak-jeduk, yang jeduk menghakimi yang diem. Muter-muter gitu aja. Come on. Kalau kita sadar hal ini, ternyata semuanya perlu mengekspresikan cintanya dalam porsinya masing-masing. Makanya kita juga bisa punya ekspresi cinta yang berbeda, tapi masih bisa bersama-sama. Amin. Yang terakhir, komunitas dikatakan juga sebagai persekutuan yang dipenuhi Roh Kudus. Artinya apa? Gereja atau komunitas adalah gambaran awal dari warga kerajaan sorga. Alkitab katakan dalam Matius 5, kota yang terletak di atas gunung gak mungkin tersembunyi. Komunitas harusnya demikian. Nilai yang dibawa adalah nilai kerajaan sorga. Bukan nilai dunia kita bawa dalam komunitas atau gereja. Gosipin orang, rendahin orang, hakimi orang, bully orang lain. Kira-kira itu nilai dari mana, saudara? Dari dunia yang kita bawa ke gereja. Justru gereja adalah gambaran awal dari warga kerajaan sorga. Makanya gereja dan komunitas keluarga Allah dikhususkan terpisah dari dunia. Tapi punya tujuan untuk membawa dampak kepada dunia. Tahu arti kata kudus? Kados, dikhususkan untuk Tuhan. Gereja pun demikian, dikhususkan untuk Tuhan. Kita dipisahkan dari dunia, tetapi bukan jadi eksklusif. Tapi justru untuk berdampak buat dunia. Makanya saya sering bilang begini, gosip akan terhenti di telinga orang percaya. Harusnya. Bukan ditambah bumbu-bumbu lagi. Kamu tahu gak sih dia begitu? Emang kok gitu kok dia. Ya udah aku sering bilang asumsi membunuh relasi. Tahu asumsi ya? Belum terbukti fakta udah dianggap sebagai kebenaran. Masih praduga. Hubungan dalam komunitas rusak gara-gara apa? Asumsi kan? Parah banget dia tadi gak nyapa gue.
Ya mungkin dia lagi sibuk, lagi ada orang tuanya sakit atau apa. Makanya gue bilang kita itu baru bertobat, baper itu proses lah, betul? Bawa perasaan. Tapi bapernya harus berubah. Dulu baper bawa perasaan, sekarang baper bawa perubahan. Kalau cuma bawa perasaan doang, maksudnya gini. Perjumpaan dengan Tuhan harusnya kan mengubahkan kita ya. Harusnya justru kita melihat bahwa orang lain butuh bantuan. Kalau kita nggak diperhatikan, ya teman-teman mulai perhatikan terlebih dahulu. Makanya hubungan saling itu sangat kuat diajarkan oleh Alkitab. Hendaklah kamu saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menghormati. Saling artinya dua arah, dua pihak yang terlibat di dalamnya. Kalau ini bisa kita lakukan saudara. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 11 sampai 12 dalam terjemah Sederhana Indonesia katakan begini. Saudara-saudara yang saya kasihi. Ini kata Yohanes ya. Kalau Allah sudah begitu mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Namun bila kita saling mengasihi, maka Allah bersatu dengan kita. Dan kasihnya nyata dengan sempurna melalui kita. Sehingga orang bisa lihat, kok dia bisa terima orang itu kan kurang banget ya. Tapi kok dirayakan banget. Kenapa sih bro, lu berdiri buat dia? Lah gue juga sering gagal bro. Tuhan gak pernah kasih titik ke gue. Gue pun gak mau kasih titik orang lain. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk mengalami Tuhan. Sampai orang bilang gini. Ini nih beda nih. Ini nih warga kerajaan sorga. Beda dengan nilai dunia. Ngajakin kubu. Nah by the way kalau masalah kubu-kubuan. Dari zaman Paulus pun ada kubu-kubuan saudara. Jadi bukan hal yang baru ya. Jangan jadi kayak ada tim kubu ini, tim kubu ini. Ada kayak gitu di gereja juga. Nah tiba-tiba ada yang mau ngajak kubu ini memilih. Kita gak sedang ada di kubu siapapun. Kita adalah kubu dalam kubu kerajaan surga, amin. Ya, teman-teman langsung bisa patahkan. Kenapa? Karena kita mau membawa komunitas yang berbeda. Makanya di awal tadi saya bilang, bukan hanya pintar memilih pergaulan yang baik, tetapi berhikmatlah di dalam tubuh Kristus. Dalam bergereja, berkomunitas. Supaya nilai yang kita bawa itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saya akan tutup dengan ini saudara. Statement dari salah satu hamba Tuhan di luar negeri, saya takut salah. Agak ribet ngomongnya ini ya. Dietrich Bonhoeffer, ya, dia ngomong gini. Orang Kristen yang mencari persekutuan dengan orang lain hanya demi dirinya sendiri akan kehilangan persekutuan sejati. Tetapi orang yang mencari persekutuan karena Yesus Kristus, ia telah menemukan sumber sejati dari komunitas Kristen. Nyanyi lagu It's all about you, it's all about you. Gampang banget. Dalam pelaksanaannya kita sadar masih it's all about egoku. It's all about my ego. Give me Jesus. Give me Jesus. Kalian boleh terima semua dari dunia. Tapi kasih aku Yesus. Yakin. Gak diapresiasi aja kabur. Itu berarti di hati kita belum Tuhan pusatnya. Christ is enough for me. Yakin. Temenmu sekarang udah gak lagi bareng kamu kecewa gak datang ke gereja lagi. Lupa bahwa setiap season ada reason. Setiap season juga ada person. Kalau Tuhan cukup untuk kita, siapapun yang Tuhan lagi percayakan kepada kita saat ini, rayakan mereka. Jangan sampai hati kita melekat sama yang lama. Setiap season ada reason, setiap season juga ada person. Tapi setiap season ada one person ini. Our God yang gak pernah meninggalkan kita. And He is enough for us. So pada akhirnya semua yang kita nyanyikan, senang kita nyanyinya. Menghidupinya, kita perlu kuasa Tuhan. Kita perlu pertolongan Tuhan. Saudara gak usah kabur-kaburan, gak usah cari gereja lain, gak usah cari komunitas lain. Masalah itu bukan di gerejanya. Hati kita yang perlu untuk diubah. Mau pindah lain mungkin ada musim tertentu ya gak apa-apa. Tapi pastikan bukan karena sakit hati. Bukan karena kepahitan. Tapi karena waktu Tuhan. Kalau belum selesai, saudara menunda prosesnya sekarang. Saudara akan menantinya nanti. Menunggu, akan menjalaninya nanti. Kenapa? Kalau gak mau diproses sekarang, pasti akan diproses nanti. Pilihannya dua. Sekarang atau nanti. Mendingan sekarang ya.
Saya sering bilang sama istri saya, banyak hal dalam hidup kita yang sekarang ini perlu kita bereskan, yuk kita bereskan. Kalau enggak kita jadi orang tua yang nyebelin. Jadi kepala batu, gak mau dibilangin. Jadi NPD, semua ini punya benih NPD loh kita ini. Tahu ya benih NPD ya? Merasa gak salah. Hal yang paling bermasalah adalah waktu kita gak sadar kita gak bermasalah. Makanya pertobatan itu punya makna dua. Selain metanoia, berubah cara berpikir, ada namanya ini juga. Metamelomai, rasa penyesalan. Dua itu harus ada. Kita semua punya benih-benih yang gak baik, saudara. Yuk berobat bareng. Kita semua lagi berobat jalan kan? Tempat ini bukan sumber penyembuh. Tempat ini menjadi wadah untuk sama-sama kita sembuh bareng. Gak selalu kuat terlihat, Pastor Dieter. Ada mungkin tangisan-tangisan yang dia sembunyikan di depan saudara. Tapi saudara tanya, Pastor, ada yang bisa aku bantu gak? Ada yang bisa aku doain gak? Itulah tubuh Kristus yang Tuhan rindukan. Ketika semuanya hidup saling memperhatikan satu yang lain. Amin. Mari kita berdoa.